Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Bang, apakah setiap harga Bitcoin, setiap market itu berbeda? Bang, apakah dengan perbedaan setiap market dengan harga yang satunya 100 juta, yang satunya 101 juta itu kita bisa memindahkan Bitcoin dari market A ke market B? Bang, apakah cara arbitrase begitu sangat bagus untuk dilakukan supaya mencari profit yang maksimal? Oke, semuanya sudah pernah saya jawab dan sudah pernah saya jabarkan di sebuah video yang nggak terlalu rame, padahal itu sangat-sangat penting. Tingkat pentingnya itu SS plus menurut saya ya di video ini ya. Mungkin saya salah ngasih judul, jadi nggak ada yang ngeliatin. Padahal di video ini saya jelaskan bagaimana ceritanya market itu bisa sama harganya, market itu bisa selisih beda harganya, market itu bisa selisih sedikit dan lain sebagainya. Bagaimana misalkan yang satunya Indodax itu harga 101 juta, Binance 102 juta, kenapa bedanya itu selalu tipis dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah saya bahas di dalam video ini dan saya akan terangkan secara gamblang di dalam video yang sekarang ini. Tapi bagi kalian yang ingin secara mendetail mengetahui bagaimana sistem dan bagaimana logikanya bisa terjadi kesamaan, bisa terjadi perbedaan antara market A sampai market Z dan lain sebagainya ya. Karena market itu banyak sekali, ratusan atau bahkan ribuan. Kalian bisa tonton di video ini. Ini benar-benar detail sedetail-detailnya, oke? Nah, secara gamblang kita bisa perhatikan misalkan di dalam market Indodax ya kan. Di semua market ya, bukan broker. Broker dan market beda. Kalau misalkan masih nanya aja bedanya broker dan market apa, berarti Anda kurang nonton video saya, oke? Secara realnya itu atau secara gampangnya saya jelaskan sedikit. Kalau broker itu ngikutin harga market, oke? Kalau market itu punya harga sendiri. Kalau nanya, "Bang, market ngikut harganya dari mana?" Oke. Udah, market ngikut harga sendiri guys, oke? Market itu ngikut tergantung proses transaksi jual dan beli, oke? Udah cukup ya pertanyaan-pertanyaan konyolnya ya, oke? Bukan pertanyaan konyol sih, mohon maaf. Sebenarnya udah saya jelasin, tapi memang kalian kurang menyimak video-video yang saya, oke? Semua video saya itu hampir semuanya penting. Oke, sebelum lanjut ke dalam video intinya, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, wajib subscribe. Karena kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi, oke kan? Kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Siapa yang nonton gitu kan? Jadi langsung saja subscribe, oke? Jika kita melihat di market Indodax seperti ini ya, di sini misalkan harga Bitcoin sedang 118.851.000 dan kita bisa melihat harga-harga di atasnya atau harga market luar di dalam Indodax ini mempunyai beberapa rekomendasi ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, tuh lihat ini ada yang jalan iklan. Binance harganya 118.856.000 dan Bitcoin di sini 118.850.000, berbeda sedikit. Nah, apakah di situ bisa mengambil keuntungan kita? Bisa saja, tetapi seperti yang saya bilang, di setiap market itu ada market jual dan market beli. Jangankan di Indodax dan di Binance yang bedanya segitu. Ketika kita masuk ke dalam CoinMarketCap dan kita bisa melihat harganya di sini ya. Ini harga Bitcoin ini secara rata-rata adalah 119.131.000. Itu adalah total average atau total rata-rata yang diambil dari keseluruhan market ratusan dunia. Nah, mulai dari ini ya kita perhatikan nih Bikex ya kan, Etherflyer, CoinSweet, Bilaxy, Hotbit, dan bla 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 bla, semuanya banyak. Dan di sini terjadi selisih yang begitu signifikan ya. Ada yang selisihnya cuma sedikit, 119.351.000, ada yang selisihnya banyak dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita pasti nemuin beberapa selisih yang cukup signifikan ya. Misalkan di Indodax ini ya kan harganya 118 juta, atau di ini nih di Xrates Bitcoin harganya satunya itu 120 juta, dan sedangkan di Bichex ya kan ini harganya 117 juta. Oh, ini ada yang lebih gila lagi nih, 121 juta. Bitaset, oke? Nah, bayangan orang awam, kita bisa, wah kalau misalnya kita kayak gitu, kita beli aja di Bichex dengan harga 117 juta dan Bitaset kita langsung jual di harga 121 juta. Wow, kita langsung untung dalam sekejap, bisa kayak gitu kan. Nah, ini tidak semudah itu ya Ferguson ya. Jadi bagi kalian orang awam yang melihat data-data seperti ini, data-data real market seperti ini, harga atau price atau last price itu terjadi akibat total transaksi terakhir yang dilakukan dalam market tersebut, oke? Kalau marketnya rame,
kalau marketnya rame gitu, setiap transaksi seperti ini dia terus berubah. Dan data di CMC ini adalah setiap 5 menit baru di refresh. Kalau nggak 1 menit, setiap 5 menit baru di refresh. Nah, kalau misalkan selisih harga 121 juta ini kebetulan saja total transaksi terakhir nih, ini ya. Aktivitas market adalah proses jual beli dengan data yang akurat nih. Aktivitas di dalam market Indodax yang terakhir itu adalah di jam 12.08. Sedangkan kita 12.09. 1 menit yang lalu ada orang yang ngejual seharga 118.850.000. Ini nggak usah dianggap. Nah, misalkan ini nih, ada yang baru lagi 851.000. Maka last price ini akan mengacu kepada transaksi terakhir. Dan proses terjadinya instan beli dan instan jual itu kan tergantung market jual dan market belinya. Jadi total yang terakhir yang di sini transaksi tingkat yang terakhirnya itu tadi. Misalkan ada orang yang baru beli di harga sekian, ya harganya 118.850.000. Kalau ada yang orang jual di harga sekian, berarti harganya beda, selisih 1. Nah, dari sini semuanya ini bisa terjadi kesenjangan antara ada juga market yang sepi. Misalkan di dalam Indodax ini marketnya 118 juta nih ya. Terus di sininya 56 miliar. Ada juga market yang sepi, guys. Jadi nggak semuanya market itu bagus, itu nggak semuanya. Dan kita harus bisa ngelihat order jual dan order belinya. Jadi kalau misalkan kalian pengen melakukan arbitrase yang katanya bisa untung secara instan, kalian harus perhatikan dua yang paling pertama. Kalau kalian mau ngebeli, oke, perhatikan order jualnya. Kalau kalian mau ngejual, berarti perhatikan order belinya. Oke, itu yang pertama. Dan lalu yang kedua, perhatikan juga seberapa sibuk tingkat blockchain yang sedang terjadi. Maksudnya apa? Untuk mengirim Bitcoin itu tidak instan, tidak ada. Misalkan kirim kita Bitcoin sekarang kita klik, pindahkan ke market Binance langsung ada, nggak bisa. Itu butuh waktu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Bahkan ada beberapa kasus juga yang terjadi kemacetan di antara blockchainnya itu tadi. Ada yang nyampe 1 hari, ada yang nyampe 2 hari. Rekor saya main trading selama bertahun-tahun itu saya pernah nyangkut selama 3 hari di Tokenomics Exchange, ya kan. Di situ saya kesel banget sampai saya ngomel-ngomel ke si admin Tokenomics Exchange itu tadi ya. Saya pengen nge-arbitrase harga apa waktu itu, sampai 3 hari 4 hari guys baru nyampe. Gila nggak tuh, sumpah. Maka dari itu jangan terlalu bermimpi tinggi tentang arbitrase. Yang pertama nih, misalkan nih kita perhatikan, misalkan kalian pengen beli yang murah di market Binance, misalkan kita contohkan di market Binance, oke? Oke, misalkan harga Bitcoin di Binance ini adalah 112 juta, sedangkan harga di Indodax itu misalkan sekitar 115 juta. Nah, di sini ada selisih semacam kurang lebih sekitar 2-3% ya di sini, ya kan? Nah, kalau pikiran orang awam adalah ya udah kita beli di Binance, kita terus jual di Indodax. Nah, kesalahan orang awam adalah tidak melihat antara order beli dan order jual, oke? Nah, kalau kalian mau belinya di Binance, ya kan, berarti kalian harus ngelihat order jualnya. Oke, ada nggak order jualnya yang ngejual di harga 112 juta. Nah, ini adalah syarat utamanya. Kalau harganya 112 juta, yang harga 112 juta itu order belinya, nah itu salah besar kalian. Kebetulan saja last price atau transaksi terakhir itu adalah ada orang yang ngejual di harga 112 juta, tapi order belinya ternyata harga di 112 juta, order jualnya 114 juta. Itu nggak bisa. Jadi syarat utamanya kalau misalkan secara sederhana, kalau kalian pengen beli di Binance terus dijual di Indodax, kalian harus melihat order jual. Jangan pernah kebalik. Nah, kalau di Binance-nya udah ada order jual 112 juta, maka dari itu di Indodax syarat yang mutlaknya adalah harus ada order beli di harga 115 juta. Nah, ini adalah syarat utama untuk kalian melakukan arbitrase. Jadi kalau di Binance harganya 112 juta, itu order beli, itu percuma, nggak bisa. Jadi harus order jualnya, karena kalian pengen ngebeli. Kalau karena kalian pengen ngebeli, harus ada orang yang jual. Kalau di Indodax harga 115 juta, harus ada order belinya 115 juta. Jadi jangan kebalik. Kalau kalian pengen ngebeli, harus ada order jualnya sesuai dengan di harganya yang kalian penginkan. Kalau kalian mau ngejual, harus ada order belinya. Last price itu tidak bergantung apapun, oke? Jadi kesimpulannya adalah last price itu bukan harga mutlak.
Oke, last price adalah total transaksi yang terjadi paling akhir gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen arbitrase dari Binance ke Indodax, berarti kalau kalian pengen beli yang lihat harga order jualnya. Kalau pengen jualnya di Indodax, berarti kalian harus melihat order belinya. Jangan pernah kebalik. Nah, dari sini semuanya juga ada satu faktor lagi yang bisa mengakibatkan kalian loss atau gagal arbitrase. Nah, ini adalah syaratnya ada 3 doang nih. Order jualnya harus sesuai, order belinya juga harus sesuai. Dan yang ketiga, kalian harus bisa memprediksi berapa lama pemindahan BTC-nya gitu kan. Proses pemindahan BTC-nya ini berlaku ke semuanya. Ke semuanya, mau Bitcoin, mau Ethereum, semuanya sama. Mau misalkan harga Ethereum 5 juta, di sini 3 juta, ya kalian harus bisa, jangan kebalik lihatnya. Jangan mentang-mentang last price-nya berbeda, itu kalian tiba-tiba langsung pindahkan, itu salah. Jadi kalau misalkan kalian mau mengarbitrase, harus ngelihat order jual dan order belinya juga. Oke, sesuai nggak dengan kalian yang mau sampaikan. Misalkan order jualnya dan order belinya cuma ada 10 juta, sedangkan kalian pengen ngebeli 50 juta, itu juga nggak bisa. Jadi pastikan order beli dan order jualnya itu adalah lebih dari modal yang akan kalian arbitrase. Secara lebih singkat, sekali lagi silahkan tonton ini ya, silahkan tonton ini nih, video yang ini nih. Oke, ini di muka saya nih ketutupan nih. Nah, silahkan tonton yang ini kalau misalnya kalian pengen tahu secara detail gitu ya. Jadi penyebab kalau misalkan kalian bermimpi kalau misalkan bisa opit instan seperti arbitrase seperti ini, itu tidak semudah itu Ferguson. Oke, cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar cryptocurrency. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Ingat, segala sesuatu itu harus dengan logika. Kalau nggak ada logikanya, berarti itu adalah hayalan atau halusinasi. Oke, saya Andi Firmansyah, salam trader.